Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan makin intermediate ya. Kan di video sebelumnya kita udah belajar tentang public variable, di mana kita bisa akses ini melalui deployed kontraknya. Ini kita hapus saja biar bersih. Oke, di sini kita bisa bikin, biar teman-teman yang di pelajaran juga nggak hilang, kita bisa bikin file baru, klik kanan, new file. Misalkan di sini kita beri namanya counter.sol. Oke, ini file baru. Jadi kita mau bikin suatu function dan gimana caranya interaksi antara function dan variable. Simple aja. Terus kita bisa lanjut ke set pragma atau set solidity versionnya. Tetap pakai 830 karena per video ini dibuat latest versionnya adalah 830. Lalu kita kasih nama kontraknya itu adalah counter. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa, jadi pinginnya saya di video kali ini adalah kurang lebih seperti ini ya, sudah dikasih hint sama AI-nya. Jadi kita nanti ada satu variabel public namanya count. Integer public count. Kita kasih default value-nya 0. Jadi ini tipe datanya UENT atau unsigned integer. Tipenya public, nanti bisa diakses dari seperti yang tadi, seperti deployed kontraknya itu dengan nama count. Lalu kita juga ada function untuk menambahkan si count tersebut, yaitu increment. Kita tulis manual aja, function increment. Terus ini juga function yang public. Terus logiknya apa? Count plus plus. Sebenarnya ini juga sama seperti count plus, sama juga seperti ini, atau count sama dengan count plus 1. Kita ngambil yang simpel aja. Gini. Lalu kita juga pingin bikin function untuk mereset count-nya yang misalkan kita udah increment sekian menjadi 0 lagi. Kita tulis aja namanya reset public count-nya kita set sama dengan 0. Oke, udah. Lalu yang terakhir kita mau bikin function untuk view atau getter, di mana sebenarnya ini cara yang lebih tepat untuk mengambil value dari suatu variabel gitu. Function get count public view return. Tipe datanya apa? Untuk return-nya yaitu UENT juga karena kita sama dengan ini. Tinggal return count. Oke, seperti ini. Bisa kita save. Oke, ini udah compiled. Terus bisa kita pilih walletnya, kita pakai yang sama aja. Jangan lupa pilih kontraknya, yaitu yang ini, counter.sol. Deploy. Ada satu yang baru di sini. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ada 4 button. Yang pertama increment, itu dari function ini. Ada reset dari function ini. Ada get count count dulu dari sini dan get count. Langsung aja kita tes. Kalau kita lihat get count-nya ini, dia nilainya 0. Oke. Nilainya 0. Lalu misalkan kita mau tambah increment, kita get count lagi jadi 1. Karena apa? Karena emang logiknya sendiri adalah count plus 1. Misalkan di sini kita klik lagi, kita get count 2, klik lagi jadi 3 dan seterusnya. Jadi intinya adalah ketika kita memanggil function increment, si nilai count ini akan bertambah. Dan juga untuk reset, ketika kita reset, nilainya harusnya jadi 0. Sekarang kita klik get count-nya, jadi 0. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu simpelnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita harus bikin get count kalaupun kita bisa langsung akses dengan count? Misalkan di sini kita klik juga count juga bisa. Kita klik banyak increment, kita count di sini ada 5. Alasannya adalah nanti ketika kita sudah main terkait dengan visibility, misalkan di sini ada public, ada private, internal, eksternal. Sekarang kita masih pakai public. Nah, itu nanti kita lebih baiknya untuk membuat suatu function getter. Karena nanti bisa jadi dikombin dengan variabel lainnya dan juga kita akan tetap membuat variabel kita ini itu
secara private. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang control structures dan operasi.